bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Duit bukanlah segalanya, tapi segalanya butuh duit. Tapi yang lebih penting apa? Yang lebih penting, teman-teman bisa dengerin pembahasan kita kali ini, yaitu struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Hasil yang tadinya makanan itu bisa dicerna menjadi energi yang berguna bagi tubuh kita. Jadi, Proses pencernaan manusia dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Pada pencernaan kimiawi menyebabkan reaksi kimia yang menyebabkan molekul makanan besar berubah menjadi molekul makanan yang lebih kecil dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Sistem pencernaan pada manusia tersusun atas organ-organ pencernaan utama berupa saluran pencernaan dan organ tambahan. Saluran pencernaan adalah saluran yang dilalui oleh bahan makanan berupa mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. yang pertama, mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya pencernaan dan dimulainya sistem pencernaan. Karena di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik oleh gigi dan secara kimiawi oleh enzim amilase. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Lalu, enzim amilase akan menguraikan kandungan pati dalam makanan menjadi gula sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan berfungsi sebagai alat penghubung antara mulut dan lambung, sehingga makanan yang diproses di mulut dapat menuju lambung. Karena kerongkongan dilengkapi dengan otot-otot, yaitu otot lurik dan otot polos yang tersusun memanjang dan melingkar, sehingga dapat melakukan kontraksi yang membuat makanan menuju ke lambung. Yang ketiga, lambung. Lambung berfungsi untuk memecahkan makanan agar menjadi seperti bubur. yang keempat, usus halus. Usus halus berfungsi secara enzimatik dan menyerap sari-sari makanan ke dalam sel darah. Karena usus halus mempunyai enzim-enzim yang berasal dari hati, pankreas, dan sel-sel di dinding tubuh usus halus. Enzim-enzim tersebut dapat memecah molekul-molekul kompleks makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dan mengabsorpsinya dalam aliran darah. Yang kelima, usus besar. Usus besar mengatur kandungan airnya agar padat dan mudah dikeluarkan. Usus besar juga menyerap sari-sari makanan yang belum terserap oleh usus halus. Usus besar dibantu oleh bakteri E. coli yang membantu proses pembusukan sisa makanan. Setelah itu, sisa makanan ampasnya dikirim ke pangkal saluran yaitu rektum. Apabila rektum membuka, maka makanan akan menuju ke anus. Anus adalah saluran terakhir dari proses pencernaan. Anus bertugas mengeluarkan sisa-sisa pencernaan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Jadi gitu teman-teman, pembahasan tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan pada manusia. Ami dari kelompok 1 pamit undur diri. Sampai jumpa. Saya wassalamualaikum bro.